Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismailul Maghribi dari Departemen Fisika dengan NRP 011184000062. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek implementasi Diffie-Hellman dan Elgamal. Pertukaran kunci Diffie-Hellman ini merupakan suatu algoritma untuk menyepakati suatu kunci. Kuncinya itu berupa satu bilangan melalui koneksi publik namun terjaga kerahasiaannya. Jadi dia bisa mengirimkan sinyal, dua individu mengirimkan sinyal, kemudian itu bisa di eavesdropping, namun apa pesan yang akan disampaikan itu tidak diketahui. Pertukaran ini menggunakan fungsi satu arah, yaitu algoritma diskrit, yang merupakan satu fungsi yang dapat dengan mudah dikalkulasikan namun sulit untuk melakukan inverse-nya. Jadi fungsi ini mengandalkan mod operasi modul berpangkat, jadi akan susah untuk. Kemudian enkripsi kembali ini merupakan metode pengenkripsian suatu data dengan memanfaatkan fungsi satu arah yang serupa dengan yang digunakan oleh algoritma sebelumnya, yaitu pertukaran kunci Diffie-Hellman. Nah, pada algoritma ini menggunakan kunci yang disepakati dengan metode Diffie-Hellman, suatu pesan dari enkripsi menjadi berukuran lebih besar daripada pesan aslinya. Berikut merupakan demonstrasi yang akan saya lakukan. Jadi ini pertama adalah Diffie-Hellman. Jadi pertama kita tentukan P dan G, nilai P dan G. Kemudian dua pihak menentukan kunci private sendiri, jadi ada public key, ada private key. Kemudian melakukan operasi G pangkat A mod P. Fungsi bawah ini didefinisikan seperti itu. Kemudian yang Y si Bob melakukan operasi G pangkat B, kuncinya sendiri di mod P. Kemudian hasilnya ditulis di sini. Kemudian untuk mengekstrak kuncinya itu Alice melakukan operasi ini Y dari yang diberikan oleh Bob itu di pangkat A, kemudian di mod B. Kemudian yang KB itu merupakan operasi yang dilakukan Bob yang digunakan oleh ini. Jadi dia ada X di pangkat B di mod B. Nah, misalnya saya run diff ini, jadi ada public, ini yang disebar public, jadi ada angka 53 dan 13, ini primo. Kemudian yang di ini private, jadi ya, tidak disebar angkanya. Public 47, 44, dan diperoleh data 49 di kedua sisi tanpa ada angka 49 yang disebar satu pun. Jadi menunjukkan punya berhasil. Kemudian yang Elgamal ini dengan kunci yang disepakati, tapi dalam percobaan ini saya pakai kunci yang baru, jadi akan lebih besar. Ditentukan key itu random integer, itu pangkat 10 pangkat 1 dan 10 pangkat 5. Kemudian itu G ditentukan random integer dari 21 key. Kemudian keygin kunci itu kinetic key dari key. Nah, key itu masuk ke sini, itu random integer dari 10 pangkat 2 sampai Q. Jadi setengahnya sampai Q. Namun ada kondisi di mana ketika dia FPP-nya itu tidak sama dengan 1. Itu berarti dia apabila Q dan K yang diproduksi itu memiliki common factor. Jadi carilah ya, angka yang baru. Sampai ketika tidak dapat, berarti return K. Didapatkanlah kunci, kemudian H sama dengan G pangkat K mod K, kemudian di print hasilnya. Kemudian kita melakukan enkripsi dengan key dan key yang diketahui. Proses enkripsinya itu dilakukan dengan memisahkan antar blok. Jadi angka ada pesan dipisah-pisah, kemudian itu dioperasikan dengan key ini key generasi key ini key, kemudian S ini di H pangkat K mod key,
kemudian yang P ini G, Pak G. Nah, ketika pertama itu CT di append masing-masing message jadi satu. Misalnya ada message-nya ada 4 karakter, jadi nanti di embed 4 kali, kemudian setelah itu dioperasikan dengan dikalikan dengan S. Kemudian CT1 yang berupa karakter sebelumnya dijadikan bentuk angka. Ini bentuk, kalau misal kita lihat di eh, kalau kita melihat di ini return to Unicode code. Jadi dijadikan Unicode, kemudian dikalikan dengan S. Kemudian di return city dan P. Nah, P ini nanti digunakan untuk deskripsinya. Jadi CP ini nilai returnnya, P nanti digunakan, CT nanti digunakan untuk pesannya, hypertextnya, P-nya diganti digunakan untuk membuka kuncinya. Jadi ada algoritma dari description ini berisi tentang, ya pertama kita siapkan intinya dulu, kemudian kita nilai H sama dengan P pangkat key per mod key, kemudian setiap PT yaitu yang dihasilkan nanti di append dengan CT I dibagi dengan H, diubah jadi integer dulu, kemudian dijadikan karakter. Nah, kemudian return PT. PT merupakan isi pesannya tadi. Kemudian setelah dijadikan array list, ini dijadikan string. Itu definisi sama dengan join PT. Kemudian diprintkanlah description message itu. Ketika saya jalankan, misalnya saya nama saya, kemudian jadi seperti ini. Ada pesan baru gitu. Kalau semisal mau diubah lagi, semisal ini 10 dan ini 50, jadi akan jadi lebih panjang lagi. Misal segini, itu di run, misalnya pesan saya, nah, maka kan jadi kode yang sangat panjang. Ini respon to I, ini S, ini M, ini A, ini I, ini L. Jadi Ismail. Nanti kalau misal di decrypt kan dia jadi Ismail lagi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.